Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sobirin, NPM 2375827, program studi teknologi rekayasa internet. Nah, di video ini kita akan bahas lab konfigurasi router distribusi lawit desain interior gateway protokol. Nah, di sini kita akan memiliki ya topologi. Di sini kita lihat dulu topologi. Kita memiliki 3 router, 2 switch, di mana di setiap router ini, di router 1, router 2, router 3 itu kita akan melakukan konfigurasi IGRP dengan ID 64000 Selanjutnya di suite itu IGRP, sama-sama di IGRP semuanya ya. Ya, untuk komponen address table-nya di sini kita menggunakan IP 10.1.12 sampai bervariasi dari 198 dan 209. Di sini di objektifnya kita akan melakukan beberapa langkah dan tahapan ya. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada build the network and configuration basic, ada konfigurasi very two-way distribution-nya ya, sama router 1 dan router 3 gitu. Nah, di sini kita masuk aja langsung ke CML-nya. Di sini kita masukkan user-nya, terus sandinya. Oke, di sini kita udah login ya. Selanjutnya di sini kita bisa buat topologinya terlebih dahulu. Di sini dengan add. Oke, lanjut. Di sini kita cancel. Ini masih kosong. Oke, di sini kita tambahkan router 1, router 2, router 3. Oke, lanjut kita masukkan switch-nya. Di sini kita bisa koneksikan antar kabelnya ya. Oke, kita koneksikan. Oke. Oke, di sini setelah kita memasukkan routernya, topologinya, dan antar koneksi kabel antar router 1 terhubung ke router 2, router 2 terhubung ke router 3 seperti itu. Di sini sudah kita masukkan Ethernet-nya, dan sekarang routernya kita aktifkan terlebih dahulu agar proses untuk memasukkan konfigurasi seperti IP-nya bisa berjalan. Oke, di sini sudah aktif semua. Jadi selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada router 1 terlebih. Sebelumnya di sini biar kita nggak keliru, routernya kita kasih nama router 1. Oke. Router 2. Ini D1 ya. Lara mau buat video atau gimana? Ya kan?
Di sini D2. Oke, berhasil ya. Kita masuk ke konsol sekarang. Oke, kita open. Nah, di sini kita enable. Kita selanjutnya di sini kita bisa masukkan konfigurasinya. Di sini kita bagi layar dulu agar dia enak. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan mengenai hostname, no IP domain seperti itu ya. Sekarang kita kasih hostname-nya di konsolnya agar dia tertera di mana konsol ini router 1 gitu kan ya. Hostname router 1. Oke. Masuk. No IP domain. Oke, lanjut di sini kita masukkan konsol inline. Oke, habis itu import. Oke, berhasil. Setelah itu kita masukin lagi. Lanjut di sini kita masuk ke interface agar ya. Kita isi address 10.1.12.1. Oke, lanjut di sini masuk down. Kita exit keluar dari internetnya ya. Lanjut di sini kita masuk ke Ethernet 1 yang mengarah ke switch ya. Oke, lanjut di sini kita masukkan IP address-nya 10.1. Nomor 2 ya. Salah ya. Oke, setelah itu exit. Oke, kita lanjut selanjutnya ini ke interface loopback. Nah, di sini kita masukkan ya. Oke, kita masukkan IP address-nya 10.1.1.255.255.255 ya. Oke, di sini kita shutdown. Kita exit. Nah, selanjutnya di sini kita bisa masukkan router IDRP dan router IDRP Cisco-nya ya. Nah, 4512. Oke, berhasil. Lanjut di sini IDRP.
Oke, lanjut masukkan networknya. Oke, lanjut sini. Oke, kita selanjutnya di sini bisa masuk ke router 2 ya. Di sini kita masuk bagian router 2. Oke, sini kita masuk ke router 2. Nah, di router 2 di sini kita lanjut di sini kita kasih hostname. Oke, lanjut di sini node IP domain. Oke, lanjut di sini selanjutnya kita text time on. Oke, lanjut di sini kita masukkan Nah, selanjutnya di sini kita bisa masuk interface untuk memasukkan IP-nya //0 ya. Oke, di sini kita masukkan //1 dulu, nggak masalah sebenarnya. Sudah kita masukin ke //1, di sini kita masukkan IP address video ini, kita tandai agar kita tidak keliru. Oke, lanjut kita exit. Oke, di sini baru kita masuk ke interface header 0/0 ya. Nah, di sini kita tandai
Oke, kita lanjut di sini untuk masuk ke router IGRP Cisco-nya ya. Oke, kita bisa lihat lanjut kita ada family, habis itu router ID dan kita Oke, di sini kita lanjut bisa untuk melakukan konfigurasi router 3 gitu ya. Nah, di router 3 ini kita sama memasukkan router IGRP-nya, memasukkan hostname, IP per interface address di setiap jalur antar koneksi dan interface loopback noise. Jadi di sini kita enable terlebih dahulu. Lanjut masuk hostname router 3. Terus ada yang kurang, nggak angkat. Oke, lanjut di sini kita masuk ke line console. Oke, lanjut. Di sini kita bisa lanjut untuk masuk ke tahap selanjutnya, di mana kita masuk ke address 0/0 untuk melakukan penambahan IP address. Oke. 00 ya. 001 itu ke arah switch. Ya, betul. Mana tadi? Kita exit selanjutnya ya. Lanjut di sini kita masuk ke bagian Ethernet 0/1 untuk mengarah ke switchnya. Oh salah, 10.1.32.1 ya. Lanjut di sini kita masukkan router IGRP, IGRP 5, router interface loopback dan IGRP Cisco.
Nah, di sini untuk memasukkan bagian switch router 3 sudah selesai gitu ya. Oke, di sini kan kita sudah masuk ke LAN konsol dan sudah berhasil keluar. Selanjutnya di sini kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya di mana kita masuk interface reg G1-nya itu ya. Berhubung di CML ini tidak ada bagian gigabit internet, kita bisa lihat di sini contoh ya. Nah, di sini nggak ada gigabit internet, jadi kita menggunakan Ethernet 0/1, berarti di sini kita rubah, dan di sini Ethernet bawahnya interface G011 ini kita rubah Ethernet 0/0. Oke, lanjut di sini kita masukkan konfigurasinya ya untuk jalurnya gitu kan ya. Lanjut di sini kita bisa masukkan interface USB-nya di dan oke, berhasil. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan konfigurasi di switch T2. Di sini kita bisa melakukan enable terlebih dahulu. Lanjut di sini kita kasih ya konfigurasi terminal. Lanjut kita kasih hostname D2. Oke, di sini kita masukkan IP domain. Kembali. Habis itu kita masukkan IP. Oke, selanjutnya kita masuk ke LAN console. Nah, di sini satu aja ya. Oke, lanjut kita masukkan. Oke, setelah itu lagi di sini kita lanjutkan exit. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke range-nya ya. Di sini kita masukkan. Oke, kita lanjut di sini kita masukkan ya konfigurasinya. Oke, setelahnya di sini kita bisa melakukan interface IP dan interface ini. Oke, di sini kita sudah. Nah, selanjutnya di sini kita bisa masuk untuk melakukan verifikasi IGRP naik port chip di router 1. Di sini kita di sini bisa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Nah, di verifikasi ini tujuannya kita untuk melihat IP address-nya, interface-nya, hotdime-nya, dan RTO dan QSQ-nya. Di sini kita masukkan saja perintahnya sama IP IGRP naik port. Oke, di sini berhasil ya, sesuai dengan jalur yang di setiap address ini 1.1.11.2 dan 1.1.12.2 ya. Dan RTO-nya 100 ya, di sini dapat dilihat. Lanjut di sini kita bisa untuk melakukan show IGRP bagian yang ID 64.512. Oke, di sini juga berhasil.
Selanjutnya di sini kita bisa melakukan tahapan di router 3 untuk pengecekannya juga, di mana kita bisa melakukan show IP IGRP network detail. Jadi detail itu menyeluruh ya, kita lihat. Oke, di sini banyak ya, ada more, berarti kita bisa enter untuk lihat tampilan ke bawah di sini. Lanjut di sini kita bisa melakukan show IP router. Oke, lanjut show IP router IGRP ya. Oke, lanjut di sini kita bisa masih tetap di router 3 kita melakukan pengecekan ya. Nah, setelah semua ini yang kita show itu kita tampilkan di setiap jalur itu antar koneksi itu berhasil dan tertera IP-nya, di sini kita bisa melakukan ping. Apakah jalur itu sebenarnya berhasil atau tidak sih? Dengan membuktikan kita ping ini mungkin dapat terlihat sukses atau tidaknya gitu kan ya. Ini kita masukkan ya. Oke, di sini kita ping di router 3 dengan IP 209.165.1.201.1 itu dinyatakan sukses ya, berhasil berarti di jalurnya. Dan kita bisa ping lagi dengan sort IP 10.3.3.1. Oke, di sini masih loading. Kita tunggu. Oke, di sini sukses ya. Oke, di sini kita masuk ke router 1 untuk melakukan konfigurasi kembali di router IGRP ya. Kita masukkan. Oke. Oke, berhasil. Lanjut di sini kita bisa exit untuk keluar. Nah, lanjut di sini kita masukkan router IGRP lagi. Kita exit. Oke, lanjut di sini kita di switch. Di sini kita di switch bisa melakukan show ya. Oke, kita lakukan switch. Oke, di sini di switch juga berhasil ya. Lanjut kita masuk ke bagian tetap dari switch kan kita show IP RGRP. Oke, di sini lanjut kita ke router 1 ya. Oke, lanjut di sini kita masukkan router IGRP Cisco di router 1 ya. Oke, kita top lagi. Lampunya ke atas ini. Yang ini udah. Oh, berarti jangan pakai ini. Oke, lanjut di sini kita
masuk ke router 3. Di sini kita bisa solve. Oke, berhasil. Lanjut di router 3 kita di sini kita konfigurasi terminal, kita konfigurasi lagi ya. Dan di sini kita akan masuk ke router IVRP. Oke, lanjut. Oke, lanjut di sini kita solve di suite 2 ya. Oke, berhasil. Lanjut kita ke router 3. Ini kita lakukan konfigurasi kembali. Lanjut di sini. Oke, kita end. Di sini di suite 1 kita bisa solve. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melakukan pengujian untuk jalurnya terkoneksi atau tidak ya. Kita ping terlebih dahulu. Oke, berhasil di sini ya. Lanjut di sini kita ke router 1 kembali. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi ya. Oke, di sini kita konfigurasi. Oke, di sini lanjut kita ke router 1 masuk. Oke, berhasil. Kita setelah itu di sini di router 1 kita bisa solve IP packet listnya. Oke, di sini ada ya muncul, berhasil. Lanjut kita ke tahap selanjutnya, yaitu kita solve di D2. Kita solve di sini. Nah, di sini berhasil juga. Setelah itu di sini kita bisa melakukan pengujian ping ya untuk kecepatannya. Oke, kita ping. Oke, berhasil ya. Nah, di sini di router interface ini kita bisa ada router model interface ini bagian tabel setiap konfigurasi seperti itu ya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan di praktik ini dan saya praktikan. Mohon kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.